Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah Yahya. Video kali ini adalah video lanjutan dari webinar mengenai peluang dan prospek lulusan ekonomi syariah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Diawali dari munculnya bank pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia. Lalu muncullah bank-bank lain yang membuka unit syariah dan membuka bank syariah. Dari situlah perkembangan ekonomi syariah dimulai di Indonesia. Kami mengundang ada 3 narasumber pada sesi hari ini. Yang pertama itu ada dari akademisi, kami mengundang Profesor Muhammad Said. Lalu yang kedua, kita memiliki praktisi dan juga akademisi. Di sini ada Bapak Safri Halidin. Lalu yang ketiga, kita di sini punya praktisi di bidang perbankan syariah. Di sini narasumber yang ketiga ada Pak Renggo. Beliau adalah praktisi di perbankan syariah. Beliau pernah bekerja di bank konvensional dan pernah bekerja di bank syariah selama kurang lebih 16 tahun. Mungkin nanti rekan-rekan bisa bertanya kepada beliau bagaimana pengalaman dan rasanya seperti apa dan prospek dan peluang untuk bisa bekerja di bidang perbankan seperti apa. Kita beralih ke Mas Renggo. Saya langsung saja ke materi ya. Jadi Pak Safri sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan keuangan syariah global. Ini tentunya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian ya, ada perkembangan yang cukup signifikan dari pasar keuangan syariah ya. Saya akan sekilas saja. Kemudian bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini Bapak Ibu sekalian ya. Posisi kita saat ini di tahun 2018 ya di IFDI ya. Ini posisi kita masih di belakang negara-negara yang lain ya. Nomor 1 Bapak Ibu saya melihat posisi yang pertama adalah Malaysia. Kemudian ada Bahrain ya, kemudian ada bahkan USA ya, dan tentunya juga negara-negara yang lain. Nah, tentunya ini satu tantangan buat kita semuanya untuk bisa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Lanjut. Ya, kemudian distribusi ya. Ini akan saya kaitkan dengan materi kami ya terkait dengan perbankan syariah. Dari aset keuangan syariah internasional atau global Bapak Ibu sekalian, ternyata mayoritas 71% ini dikuasai oleh dikuasai oleh pasar di perbankan syariah. Baru kemudian ada di situ ada sektor industri yang lain ya seperti sukuk, kemudian industri keuangan yang lain ya, kemudian ada reksadana syariah dan juga asuransi. Mungkin ada presentasi yang lain yang juga masuk seperti saat ini ada pegadaian ya, kemudian ada lembaga pembiayaan syariah itu juga masuk di situ. Tapi ternyata apa? 71% yang mendominasi pasar keuangan global dan juga nanti juga pasar keuangan di Indonesia itu adalah perbankan syariah ya. Nah, Bapak sekalian, ini ada aset cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Ini menjadi acuan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan ya, rekan-rekan dosen, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berkecimpung di dunia akademisi maupun di dunia sebagai praktisi ya. Ini sebagai potret ataupun prospek dari lulusan ekonomi syariah, keuangan syariah ya. Potret dan juga peluang dari SDM ya. Nanti ini saya ambil dari cetak biru ya yang dikeluarkan oleh laporan perkembangan perbankan syariah oleh OJK maupun dari BI ya. Jadi di pilar paling bawah mungkin bisa di zoom Mas Cakra di bawah paling bawah ya. Pilar dibesarkan coba ke bawah lagi ya. Nah, pilar yang paling bawah ternyata untuk bisa menopang beberapa pilar-pilar bangunan ini, ternyata yang paling penting adalah pilar sumber daya insani. Pilar SDM itu sendiri. Nah, seperti apa SDM yang memang dibutuhkan di industri perbankan syariah khususnya dan juga lembaga keuangan syariah yang lainnya. Kita akan coba simak sama-sama. Ya, silakan Mas. Lanjut. Ya, tadi market share sudah disampaikan oleh Pak Safri ya. Bagaimana perbankan syariah, kemudian industri keuangan non-bank syariah, kemudian pasar modal syariah, market share-nya sekitar 8,sekian% ya. Kemudian lanjut Mas. Ya, kemudian bagaimana dengan bank syariah, Bapak sekalian? Ini PR kita semuanya ya. Tadi saya sempat melihat satu pertanyaan dari satu statement di grup WA tadi ya, ada yang mengatakan bank syariah itu ternyata tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Apakah seperti itu prakteknya? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi posisi peluang pasar Bapak Ibu sekalian,
mungkin Bapak Ibu sebagai kaprodi, ada sebagai dosen, atau mungkin rekan-rekan adik-adik sebagai mahasiswa, kalau kita lihat dari pasar perbankan syariah di Indonesia dan tentunya juga tadi lembaga yang lain, ternyata pasarnya masih sangat terbuka, ya, masih sangat terbuka. Terbukti dari apa? Perbankan syariah sendiri baru mencapai kurang dari 6%, ya. Tetapi tentunya ini satu yang perlu kita syukuri juga, karena apa? Tentunya bank syariah itu hadir dari satu kata yaitu riba. Bank syariah, lembaga keuangan syariah yang lain, pegadaian syariah, kemudian lembaga pembiayaan syariah, kemudian pasar modal syariah dan sebagainya, itu hadir sebenarnya karena satu visi yang sama, yaitu menghindari riba dan juga penyakit-penyakit ekonomi yang lainnya, ya, seperti ada penipuan, tadlis, kemudian ada horor dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian ini dikorelasikan, dihubungkan dengan potensi yang ada di perbankan syariah, khususnya pengembangan SDM di universitas ataupun kampus-kampus berbasis ekonomi ataupun keuangan syariah. Lanjut, Mas. Ya, dari sisi sebaran aset Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti bisa melihat dari dokumen snapshot perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI maupun OJK, ya. Ini terlihat sekali bahwasanya apa? Provinsi DKI Jakarta masih mendominasi, ya, aset perbankan syariah terbesar di Indonesia, kurang lebih 54,82%, diikuti oleh Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan selanjutnya. Nah, ini sebuah tantangan buat kita sekaligus peluang, ya, bagaimana kita bisa membesarkan, bisa mengembangkan perbankan syariah, kemudian lembaga keuangan yang syar'i yang lainnya, ya. Nah, tentunya coba saya kilas, ya, bagaimana kemudian peluang kerja di bank syariah ini, tentunya materi yang sangat diharapkan oleh rekan-rekan mahasiswa kita, ya. Saya yakin saya sudah melihat beberapa profil Bapak Ibu yang bergabung, ya, ada yang menjadi mahasiswa S1, ya, ekonomi syariah, ada yang menjadi dosen di perguruan tinggi syariah, perguruan tinggi, kemudian prodinya fakultasnya ekonomi syariah, ya. Kalau kita berbicara di bank syariah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ambilkan salah satu contoh dari website dari syariah. Ada sekian banyak peluang kerja kalau kita ingin bekerja di sebuah bank syariah. Posisi ini, organisasi ini hampir sama di seluruh perbankan syariah, ya. Di situ ada jenjang jabatannya per masing-masing divisi Bapak Ibu sekalian, mulai dari level bawah, level staff, kemudian naik ke level officer, naik ke level supervisor, naik ke level kepala bagian, kemudian naik kepada kepala departemen, wakil kepala divisi, dan direktur. Dan tentunya apa? Semua lulusan ekonomi keuangan syariah tentunya harapannya bisa diserap oleh organisasi di kantor bank syariah, di kantor pusat. Ada divisi manajemen keuangan, ada divisi sumber daya insani SDM, ada divisi akuntansi, ada divisi operasional, kemudian ada divisi pembiayaan, ada divisi funding ataupun pendanaan, kemudian divisi support IT. Nah, ini ternyata banyak sekali divisi yang bisa menjadi peluang karir ataupun kerja bagi lulusan ekonomi dan keuangan syariah yang kita didik, yang kita bina. Lanjut, kemudian bagaimana di cabang? Nah, di cabang ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, mahasiswa tentunya, atau mungkin adik-adik SMA yang ikut di sini juga yang mendaftar webinar ini. Kalau di cabang tentunya banyak sekali posisi-posisi yang bisa diisi oleh Anda semua sebagai lulusan ekonomi keuangan syariah. Mulai dari tertinggi ada pimpinan cabang, pimpinan cabang membantu, kemudian ada tenaga marketing, ya, kemudian ada tenaga untuk manajer support pembiayaan, kemudian ada operasional, ya. Kemudian di bawahnya ada account officer, ya, ada tim yang mencari dana, ada itu funding officer, kemudian ada financing administration ataupun kalau kami sering menyebutnya sebagai ADP, administrasi pembiayaan, ya. Kemudian ada tenaga back office, ya, kemudian teller, CS dan sebagainya, kemudian ada back office, ada auditor. Nah, ini adalah potensi-potensi peluang karir yang fokus di dunia industri perbankan syariah, ya. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai informasi, ya, saya ambil salah satu data dari perbankan syariah yang ada. Sebuah bank syariah total karyawannya kurang lebih 5.000 karyawan. Ini memang mayoritas lulusannya adalah S1, ya. Pendidikan S2 di perbankan syariah, salah satu bank syariah hanya sekitar kurang lebih 100 sampai dengan 200 orang. Kemudian S3 bisa dihitung dengan jari, tidak sampai dengan 5, ya. Tidak, atau mungkin sampai dengan ukuran 10-an orang, ya. Selebihnya berarti apa? Ini adalah satu prospek yang sangat bagus bagi seluruh lulusan
ekonomi dan publik syariah ya. Tentunya apa? Kita bisa melihat oh ternyata yang bisa masuk ke industri perbankan syariah, dan saya yakin yang sama di industri lembaga keuangan syariah yang lain adalah harus minimal lulusan S1 ya. Nah, kenapa nanti kan jurusan kemudian prodi perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah itu sangat cocok dengan kebutuhan di industri perbankan syariah. Ya, ada alasannya. Nah, kemudian apa prospek yang lain Bapak Ibu sekalian? Nah, ini mungkin buat adik-adik ya, sekarang baru menjadi mahasiswa. Ini ternyata selain menjadi bankir di perbankan syariah, ini ada beberapa prospek dan peluang lain ya. Peluang lain yang pertama yaitu menjadi staf dan tenaga kependidikan seperti Bu Nur ya, seperti Pak Safri yang menjadi dosen, menjadi tenaga pendidikan di sebuah kampus ya, atau mungkin juga bisa di sekolah ya. Kemudian juga bisa menjadi seorang PNS ya, pegawai negeri sipil. Contohnya di mana Pak? Ada Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Keuangan yang mereka membutuhkan profil lulusan ekonomi dan keuangan syariah ya. Kemudian juga bisa menjadi staf keuangan syariah di mana? Di lembaga keuangan syariah ya, lembaga syariah yang lain ya. Kemudian juga staf lembaga Islam seperti Basnas, kemudian lembaga wakaf dan sejenisnya. Ya, contohnya kalau kita mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada Karim Consulting, ada Taskia Consulting, itulah lembaga-lembaga yang membutuhkan staf-staf atau tenaga-tenaga baru muda ya, yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian selain itu juga ada kalau tadi pada Karim seperti itu konsultan. Kemudian sebenarnya yang saya harapkan bagi lulusan ekonomi syariah, keuangan syariah, tidak harus 100% menjadi karyawan ya. Contohnya saya dulu menjadi karyawan bank syariah, tetapi apa bisa membuka lapangan kerja baru ya, yang memang nanti bisa dikelola sesuai dengan definisi keuangan syariah yang sudah kita pelajari pada saat kita menjadi mahasiswa S1 ataupun S2 ekonomi syariah ya. Ini yang sebenarnya kita perlu dorong Bapak Ibu kan, mahasiswa kita menjadi pengusaha, tetapi dengan kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ada beberapa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya menarik ya. Ini hasil pengamatan, kemudian hasil pengalaman kami sebagai pernah waktu itu, semoga Allah mengampuni ya. Saya pernah menjadi bekerja di perbankan konvensional ya. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak terlalu lama. Kemudian Allah mudahkan untuk bisa hijrah ya. Di tahun 2004 sampai dengan 2008 ya, ini ternyata menjadi seorang karyawan di lembaga keuangan syariah sangat berbeda dengan menjadi karyawan di lembaga keuangan syariah ya. Menjadi seorang praktisi ekonomi keuangan syariah membutuhkan kompetensi yang berbeda dan khas dibandingkan dengan praktisi ekonomi dan keuangan konvensional ya. Apa saja itu? Silakan Mas Takra dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, tadi ada yang menyinggung di depan ataupun pertanyaan terkait dengan bagaimana implementasi ekonomi syariah, perbankan syariah di Indonesia. Nah, saya bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman selama kurang lebih 16 tahun, kemudian 11 tahunnya di perbankan syariah, ini adalah fondasi yang paling penting. Ya, dibandingkan dengan tadi ya, mohon izin tidak mengurangi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap materi ataupun keilmuan yang lain, keuangan syariah, kemudian materi operasional perbankan syariah, kemudian analisa laporan keuangan dan sebagainya. Ini adalah fondasi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang lulusan ekonomi ataupun keuangan syariah. Apa fondasi ilmunya? Kembali ya, fondasinya adalah fondasi terhadap pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan pemahaman tauhid ya. Dia mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang diibadahi, dan sebagai satu-satunya yang mengeluarkan aturan main dalam kehidupan, termasuk salah satu yang kita yakini adalah syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya riba itu dilarang. Kemudian perbankan syariah, lembaga syariah ini juga harus berlandaskan pada syariah itu sendiri, berdasarkan Quran dan hadis dan Sunnah. Ya. Kemudian bagaimana juga seorang ekonom, orang lulusan ekonomi keuangan syariah juga perlu kita didik memiliki akhlak, memiliki atap etika bekerja yang baik sesuai dengan nilai syariah itu sendiri. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian,
Itu bisa Mas ambil, kemudian dari beberapa referensi terus Mas Sakra ya. Ini adalah 4 kompetensi penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai lulusan ekonomi syariah. Tentunya apa buat adik-adik mahasiswa ya, tolong kembangkan diri Anda. Tolong kembangkan diri Anda supaya memiliki 4 kompetensi ini. Ya, kemudian bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi akademisi yang mengajar anak-anak kita mahasiswa ya, sebagai kapoldi, sebagai dekan dan sebagainya, sebagai ahli kedokteran Islam, kita tidak hanya perkuliahannya menyampaikan materi-materi dengan teori-teori syariah, tapi juga kepada kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang saya maksud adalah ekonomi keuangan syariah harus memiliki pandangan dan keyakinan yang sama yang sesuai dengan visi ekonomi syariah itu sendiri. Apa visi misinya? Satu kata Bapak Ibu sekalian, riba. Menghindari riba, menyelamatkan umat dari riba dan penyakit ekonomi yang lainnya ya, seperti horor, kemudian tadlis, penipuan ya. Kemudian yang kedua, perilaku. Bagaimana kita lulusan ekonomi syariah, keuangan syariah yang kuat, sampaikan di depan, memiliki pemahaman tauhid yang lurus, yang kuat, kemudian memiliki pemahaman adab syariah. Kali ini apa? Nanti pentingnya kita belajar muamalah. Adik-adik kalau seorang account officer, ya, seorang marketing, contohnya, jadi seorang marketing mencari dana ataupun pembiayaan di bank syariah, ini harus atau wajib memahami fikih muamalah. Contohnya apa? Contohnya murabahah ataupun jual beli di perbankan syariah. Murabahah konsepnya ada 4, rukunnya ada 4. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada ijab qabul ya. Pada salah satu rukun yang misalkan barangnya tidak ada, maka tidak diperbolehkan mengatasnamakan akad murabahah. Nah, ini adalah pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh seorang lulusan misalnya yang dari perbankan syariah. Ya, kemudian selain itu ya perilaku. Jadi, seorang insan ekonomi keuangan syariah ada embel-embel, ada label syariah yang dijaga. Jadi apa perilakunya, kemudian kemudian adabnya itu harus mencerminkan nilai syariah itu sendiri. Ya, harus mencerminkan nilai syariah itu sendiri. Ya, buat sekalian, lulusan ekonomi syariah, mohon maaf, malah justru masuk kerja di lembaga keuangan konvensional, karena ternyata ada, ya, ada lulusan dari prodi ekonomi syariah, ternyata melamar pekerjaan, dia menjadi seorang staf di lembaga keuangan konvensional, itu saja di bank konvensional. Karena mohon maaf, karena iming-iming, mohon maaf, jadi perkembangan yang cukup besar. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan kepada kalian, pentingnya pemahaman tauhid, pentingnya pemahaman yang kuat pada lulusan ataupun pada adik-adik yang kita didik, yang kita bina ya, tidak sebagai diri seorang lulusan ekonomi keuangan syariah. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Riba adalah salah satu penyakit ekonomi yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang harus ada dalam diri sanubari seorang lulusan ekonomi keuangan syariah. Tanpa pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nanti jatuhnya kepada pembenaran, ya, pembenaran atau praktek-praktek yang tidak benar, ya, praktek-praktek yang menyimpang, ya. Kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan? Kompetensi fungsional, ya, memiliki dasar ekonomi syariah, ya tadi yang kita ajarkan di kampus, yang mereka pelajari, baik itu prodi S1 maupun S2. Kemudian terkait dengan analisa keuangan operasional dan sebagainya, kita ajarkan itu di kuliah mereka, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak sekalian, ini juga kadang menjadi satu PR buat lulusan ekonomi syariah, yaitu kompetensi manajerial, jiwa leadership, kepemimpinan, kemudian bagaimana dia bisa berinovasi, menangkap perubahan, kemudian bagaimana dia communication skill-nya, bagaimana dia negotiation skill-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang keempat sebenarnya bisa kita didik anak-anak mahasiswa kita dorong supaya mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik di kampus maupun di luar kampus, menjadi aktif di masjid misalkan, aktif di pengurusan Karang Taruna. Ini akan membina, akan meningkatkan kemampuan skill mereka dari sisi kompetensi manajerial, soft skill-nya, kemampuan soft skill-nya. Ya. Nah ini, tapi tentunya
Yang paling penting dari 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu sekalian belum jadi dasar adalah kompetensi inti. Ya. Nah, apa yang terjadi? Oke Mas, dilanjutkan Mas Cakra, boleh? Apa yang terjadi bila kata-kata syariah itu ditinggalkan? Ya. Lulusan ekonomi keuangan syariah begitu bekerja tapi tidak concern terkait dengan syariah itu sendiri. Ya. Yang pertama, ya, tentunya apa? Syariah hanya menjadi bisnis, ya, hanya dilihat dalam kacamata bisnis, bukan dilihat dalam kacamata dakwah, bukan dilihat dalam kacamata oh saya ini lulusan ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, aku berdakwah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, aku berdakwah untuk menebarkan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Tidak boleh ada dalam praktek kita lembaga keuangan syariah, ya, perbankan syariah itu yang masuk dalam kategori riba, masuk dalam kategori gharar, ataupun yang ragu-ragu masuk dalam kategori riswah, penyuapan dan sebagainya. Ini kalau syariah ditinggalkan, mohon maaf, nanti larinya syariah hanya sebatas orientasinya kepada bisnis. Kemudian yang kedua, bila syariah ditinggalkan, apa yang terjadi? Yang penting target tercapai. Nah ini hati-hati Pak, ya. Ini juga sangat tergantung kepada leader, tergantung pada pemimpin di sebuah lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, pegadaian syariah, lembaga financing syariah, ya, asuransi syariah. Ini menjadi concern. Bila yang menjadi concern adalah target bisnis, mohon maaf, khawatir Pak, karyawan, kemudian lulusan ekonomi syariah tadi, ya, yang tidak memiliki fondasi tauhid yang kuat, ini akan hanyut dalam rutinitas sehari-hari. Yang penting target tercapai, yang penting dapat angka, yang penting tercapai sekian persen, yang penting sekian juta, puluh juta. Akhirnya dalam mindsetnya adalah target, tapi tidak ada sisi ruhiyahnya, tidak ada sisi syariahnya. Rukun sebuah transaksi murabahah, mudharabah, musyarakah, istisna, ijarah ditinggalkan, ya. Yang ada dalam kepalanya adalah target. Nah ini hati-hati, ya. Kemudian tadi yang ketiga, bila syariah ditinggalkan, syariah seolah-olah hanya di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, ya. Begitu, karena dia lulusan ekonomi syariah, bekerja di lembaga keuangan syariah, begitu di kantor dia menggunakan syariahnya, tapi begitu tidak di luar kantor dia meninggalkan, dia menanggalkan pakaian syariahnya. Nah ini juga harus hati-hati. Tadi makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa fondasi kompetensi inti tadi, visi, kemudian pemahaman terkait dengan tauhid, ya, kemudian pemahaman terkait dengan syariah, fikih muamalah, ya, kemudian akhlak lulusan kita, ya, ekonomi syariah menjadi penting. Kemudian yang paling penting sekali, ini juga masih ada terjadi Bapak Ibu bisa mencermati, ya, ada seorang yang sudah lama bahkan di level pimpinan, ya, ada seorang direktur perbankan syariah misalkan, begitu selesai di lembaga keuangan syariah, beliaunya masih mau bekerja di lembaga keuangan konvensional. Ini menjadi suatu pertanyaan yang luar biasa. Allah sudah berikan hidayah, sudah berikan kesempatan bekerja di lembaga keuangan syariah yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tetapi apa yang terjadi? Dia masih mau berpindah ke tempat yang lain, ya mohon maaf ya, apakah kesempatan karir yang lebih bagus, apakah gaji yang lebih bagus, apakah kemudian fasilitas yang lebih bagus, akhirnya apa? Meninggalkan lembaga keuangan syariah, kemudian bekerja di lembaga keuangan konvensional. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal ini masih terjadi Pak. Bahkan di level pimpinan, sampai ada yang level pimpinan yang lebih dari 1 periode pun juga ada Pak. Begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu selesai masa jabatan di sebuah bank syariah, yang bersangkutan masih mau Pak berkenan menjadi mohon maaf ya, mungkin menjadi direktur di bank konvensional, menjadi komisaris di bank konvensional, bahkan level karyawan juga ada. Sama-sama kita dorong, ya, lulusan ekonomi syariah ini punya semangat berjuang yang kuat untuk bisa mereka terus belajar dan belajar. Salah satunya adalah belajar fikih muamalah, gitu Pak. Kuatkan akidah mereka, kuatkan mereka. Ya, saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan, ya, sebagai penyemangat, ya, pada kesempatan hari ini, ya. Semoga menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Saksikan part ketiga di video selanjutnya ya. Terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.